Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Departemen Teknik Mesin. Jadi, hari ini kami akan menjelaskan proses feature selection pada data yang kami ambil pada data pembangkit energi panel surya. Oke, jadi awal-awal kita melakukan loading data ya dengan mengimport pandas, NumPy, lalu Matplotlib, Seaborn, dan sebagainya untuk membantu proses ini. Dan juga kita melakukan data cleaning atau pembersihan data dari nilai-nilai kosong menggunakan program Drop NA. Selanjutnya kita juga hanya melakukan sampling sebanyak 45.992 baris dari total 68.000 baris agar komputasi di Qualabs ini bisa lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kami juga memproses kolom datetime menjadi format datetime, date underscore time menjadi format datetime. Lalu kami mengekstrak fitur baru seperti jam, tapi jumlah energi harian tersebut. Kemudian kita juga melakukan pemisahan variabel target yaitu daily underscore yield dan menerapkan one hot encoding pada kolom kategori seperti source underscore key agar kita bisa memproses agar bisa diproses oleh model machine learning ini dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Hussein. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Hussein, NPM 236615066. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya yaitu adalah feature selection. Nah, jadi kita akan melakukan proses seleksi fitur menggunakan metode filter. Nah, di sini kami menggunakan metode Mutual Information Regression karena target kami yaitu kolom daily yield itu bersifat datanya bersifat kontinu. Nah, mutual information ini membantu kami untuk memahami seberapa besar ketergantungan antara setiap fitur terhadap target, baik yang linear maupun non-linear. Lalu, kita juga mengambil 10 fitur teratas atau 10 fitur dengan skor tertinggi ya, yang dianggap paling berpengaruh terhadap output daily yield tersebut. Nah, kita ke bawah, beberapa fitur yang muncul antara lain adalah hour, total yield, AC power, DC power, dan beberapa kode dari source key juga. Nah, dengan metode-metode ini, kami menyaring fitur-fitur yang relevan, dan kami hanya menggunakan yang relevan tersebut dan membuang fitur yang tidak memberi informasi yang relevan atau penting bagi modelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza Juniawan. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Juniawan dengan NPM 23061555470. Di sini saya akan melanjutkan untuk langkah ketiga yang dilakukan oleh kelompok kami, di mana kami menggunakan training KNN dan juga mencari nilai K yang terbaik, di mana fitur yang digunakan yaitu menggunakan fitur seleksi untuk KNN. Kemudian kami membagi data kami menjadi 80% untuk training dan juga 20% untuk tes. Untuk codingnya sebagai berikut. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, kami melakukan standarisasi fitur, di mana fungsinya untuk menghilangkan bias dari data akibat skala fitur. Kemudian, kami mencoba mencari nilai K yang terbaik, di mana menggunakan range nilai dari 1 sampai 21. Kemudian, untuk memvisualisasikan, kami menggunakan fitur elbow method, di mana codingnya sebagai berikut di bawah ini, di mana range-nya itu 1 sampai 21. Kemudian error yang paling kecil kami ambil. Untuk outputnya sendiri ada di bawah. Nah, untuk outputnya sendiri dari elbow method itu antara perbandingan antara MSI terhadap nilai K, di mana nilai K yang paling rendah errornya itu yaitu sebesar K sama dengan 8.
Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Mas Marvin. Oke, baik. Sebelum perkenalkan, nama saya Martin Aditya Sanggoro. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai langkah keempat yang kami lakukan, yaitu mengevaluasi model dan juga menerapkan Webber Method dengan recursive feature elimination. Oke, setelah menentukan nilai K terbaik, kami melatih kembali model KNN dan evaluasi dengan dua metrik. Di sini ada R2 score dan juga MSI. MSI ini adalah mean squared error. Kemudian eh, dari situ kami print dari hasil evaluasi, kemudian hasil R2 score-nya dan juga MSI. Setelah itu di sini kami menggunakan wrapper method ya, karena sebagai pembanding dari metode filter sebelumnya dengan RFI. RFI itu tadi yang saya sebut yaitu recursive feature elimination. Karena RF ini butuh target kategori, kita ubah target jadi biner atas atau bawah data media. Kemudian kami menggunakan logistic regression sebagai estimator dan memilih 10 fitur terbaik berdasarkan performa klasifikasi. Setelah itu, fitur-fitur yang dipilih ini oleh RFI sebagian besar mirip dengan hasil uh, mutual information sebelumnya. Ya, ini mutual information di sini bisa mirip-mirip. Namun ada juga perbedaan sedikit dominasi di outputnya, yaitu di jenis source key ID. Maksudnya ID source key-nya itu ada yang berbeda dari pemilihan fitur yang ditampilkan dari 10 fitur yang berbeda tadi. Terus terakhir di sini kita print hasil. Oke, kalau yang tadi teman saya jelasin bilang efek 3, itu muncul 10 nilai ini feature version berdasarkan um, mutual information filtering untuk mutual information. Kemudian kalau untuk yang wrapper method itu hasilnya bagi berikut. Ini mungkin mirip-mirip ya untuk bagian mungkin di bagian source ini ada sedikit dominasi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Dengan menerapkan tahapan ini, seleksi fitur baik filtering maupun working serta model KNN, kami cukup berhasil membangun sistem prediksi energi harian ini dengan prediksi yang cukup akurat dan efisien. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.